Kerja jadi barista itu romantisnya cuma di Instagram. Aslinya, bau kopi nempel di rambut, tangan pegel, dan senyum harus aktif walaupun hati lagi buffering. Jam istirahat gue selalu sama. Duduk di kursi belakang pantry, buka bekal yang kadang lebih mirip sisa hidup daripada makan siang, terus nelpon Dimas. Rutinitas kecil yang bikin hari gue nggak sepenuhnya pahit kayak espresso tanpa gula. Gue pencet namanya, Dimas. Lagi apa? Gue mulai. Ini baru turun lift, lo istirahat ya? Iya, makan. Lo? Belum, ntar aja, meeting tadi lama. Jangan telat makan. Iya bu, gue ketawa kecil. Bawel banget gue ya? Enggak, biasa aja. Biasa aja. 3 tahun pacaran emang bikin semuanya terdengar biasa aja. Tapi justru itu yang bikin nyaman. Ya udah, nanti pulang kabarin, gue bilang. Siap, jangan kebanyakan ngopi. Mustahil. Dia ketawa. Telepon ditutup. Gue liatin layar beberapa detik sebelum masukin HP ke apron. Dimas kerja di kantor yang jaraknya cuma 5 menit jalan kaki dari kafe tempat gue kerja. Kenal waktu gue lagi hektik banget bikin latte art gagal total. Dan dia jadi pelanggan yang bilang, gak apa-apa, yang penting rasanya enak. Dari situ kita ngobrol. Dari ngobrol jadi sering pulang bareng. Dari sering pulang bareng jadi pacaran. 3 tahun. Gak dramatis, gak sinetron. Cuma 2 orang dewasa yang sama-sama capek kerja dan milih capeknya bareng. Waktu itu gue pikir, mungkin ini yang namanya stabil. Gue salah. Dimas punya kebiasaan yang gue tunggu-tunggu tiap sore. Jam pulang kantor, dia pasti muncul di pintu kaca kafe. Masih pakai kemeja kantor yang lengannya digulung, tas terlempang, muka capek tapi senyum tipis. Gue pura-pura sibuk lap meja. Es kopi susu 1, gula setengah, dia bilang formal. Khusus karyawan sebelah diskon 0%, jawab gue. Dia duduk di kursi deket bar, nunggu gue selesai shift. Capek? Dia tanya. Lumayan, tadi ada yang komplain latte art gue kurang simetris. Hidupnya mungkin terlalu rapi. Dimas ketawa. Orang-orang yang hidupnya kosong emang sering cari kesalahan di form. Lo ngomong kayak filsuf kopi. Karena gue minumnya gratis. Gue selalu ngerasa ringan kalau dia ada. Obrolan receh, keluhan kecil soal kerjaan, gosip kantor dia yang isinya manusia-manusia ambisius tapi insecure. Kadang kita cuma duduk diam, lihat jalanan sore. Motor lewat, lampu mulai nyala satu-satu. Dan gue ngerasa cukup. Gak semua cinta harus megah. Kadang cukup ada yang nungguin lo pulang. Waktu itu gue masih percaya, hal-hal kecil kayak gini gak akan berubah. Gue terlalu optimis buat ukuran orang yang hidupnya realistis. Perubahan itu gak pernah datang sambil bilang permisi. Setelah anniversary keempat, semuanya kayak geser pelan-pelan. Awalnya cuma hal kecil. Telepon gue jarang diangkat. Maaf, tadi lagi sibuk. Nanti ya, lagi di luar. Ketiduran jam 8 malam. Kreatif juga. Dia juga udah gak pernah mampir ke kafe buat pulang bareng. Katanya lembur. Katanya ada proyek baru. Katanya capek. Katanya. Gue masih berusaha percaya. Karena kadang yang bikin orang bertahan bukan cinta, tapi kebiasaan. Sampai hari Minggu itu. Gue lagi di Borobudur sama temen gue, Rani. Katanya butuh refreshing karena tekanan kerja. Padahal mungkin yang lebih butuh refreshing itu hati gue. Cuaca panas, tangga candi bikin paha berasa habis ikut seleksi militer. Laper nggak? Rani nanya. Laper, tapi bukan cuma lapar makanan. Dia melirik gue. Masih soal Dimas. Gue cuma ngangkat bahu. Kita turun dan cari tempat makan terdekat. Warung lumayan rame, tapi nggak terlalu penuh. Gue lagi narik kursi waktu mata gue berhenti di satu titik. Dimas, duduk di pojok, ketawa. Di depannya ada perempuan. Cantik, rambutnya rapi. Cara mereka ngobrol bukan kayak 2 orang yang kebetulan makan bareng. Itu tatapan yang terlalu lembut buat sekedar teman kantor. Dunia nggak runtuh, nggak ada background dramatis, nggak ada slow motion. Cuma ada gue yang berdiri, tangan masih megang sandaran kursi, dan sadar kalau semua alasan yang dia kasih beberapa bulan ini tiba-tiba punya wajah.
Rani ngikutin arah pandangan gue. Oh, cuma itu yang dia bilang. Dimas belum lihat gue. Dan di titik itu gue punya dua pilihan. Datang bikin adegan, atau pergi dan selesai. 4 tahun hubungan gak pantas ditutup dengan drama murahan di tempat makan. Gue narik nafas. Rani, kita makan di tempat lain aja. Lo yakin? Iya. Gue gak mau jadi perempuan yang harus nanya, "Atuh kurang apa?" Karena jawaban yang selingkuh selalu sama. Bukan kurang, cuma bosan. Dan bosan itu bukan tanggung jawab gue. Hari itu gue gak nangis. Aneh ya, gue kira bakal hancur. Ternyata yang lebih terasa itu kosong. Sore itu juga gue hapus nomornya. Foto-foto, chat 4 tahun yang isinya rencana masa depan yang sekarang kedengeran kayak draft gagal. Kadang kehilangan bukan soal ditinggalkan, tapi soal sadar kalau selama ini lo berusaha sendirian dalam hubungan berdua. Sekarang gue masih barista, masih minum kopi kebanyakan, masih duduk sendirian pas jam istirahat. Bedanya gue nggak lagi nelpon siapa-siapa. Dan ternyata pahitnya kopi jauh lebih jujur daripada manisnya janji. Karena pada akhirnya yang bertahan bukan yang paling lama, tapi yang paling tulus. Dan kalau suatu hari nanti ada yang nungguin gue pulang lagi, gue cuma berharap satu hal. Datangnya nggak cuma pas lagi butuh. Padahal ku masih percaya janji-janji itu. Benarkah aku tinggal sisa bayangmu yang tersapu waktu saat kau temukan dia? Jika memang dia takdir bersamamu, biarkan aku jatuh, nanti ku bangun lagi tanpamu. Aku tak ingin yang menjadi pilihan. Cinta bukan ruang penuh keraguan. Jika kau yakin bersamanya, jangan beri aku harapan. Benarkah dia yang kini kau jaga, yang diam-diam kau lukis dalam hidupmu? Benarkah aku hanya cerita yang kau simpan untuk masa lalu? Jika memang dia yang kau cinta, biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi dengan